Yo, kembali bersama saya Christopher di channel Kalsa Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Nah, kayaknya udah agak lama ya kita nggak bahas laptop yang harganya di bawah 10 jutaan. Nah, kali ini kita kedatangan laptop dari Asus. Menariknya nih harganya 5 jutaan, terus ada fitur-fitur yang menarik juga, dan performanya ternyata masih cukup oke. Jadi langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah Asus A516KA FHD 621 dengan ukuran layar 15,6 inch yang bikin bodinya jadi lebih lebar dan otomatis jadi ada space di sebelah kanan keyboardnya untuk naruh numpad. Dan fitur yang banyak dicari orang di laptop murah juga sudah ada di sini, yaitu backlit keyboard, dan ditambah lagi ada fitur untuk keamanannya yaitu fingerprint scanner yang terletak di pojok kanan atas dari touchpadnya. Untuk dimensi laptop ini di 36,2 x 23,5 cm, tebalnya 1,99 cm dan bobotnya sekitar 1,8 kg. Lanjut ke bagian layarnya, dia berukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080, aspek rasionya standar 16:9. Ini luas banget dan memberikan kalian workspace yang lega. Dibingkai juga dengan nano edge bezel yang bikin kalian ngeliat layarnya tuh jadi puas banget. Panelnya menggunakan IPS level atau dalam hal ini ya masih TN ya, dengan kadar gambutnya di 45% NTSC. Tingkat kecerahannya ada di 200 nits dan waktu kita tes menggunakan display SDR test dia kebaca di sekitar 270 nits. Dan untuk refresh rate layarnya ada di 60 Hz. Untuk portnya di sini cukup banyak, jadi kalian nggak perlu takut kehabisan port. Ada 3 buah USB Type A yang sebelah kiri body sudah 3.2 Gen 1. Ada juga 1 buah USB Type C 3.2 Gen 1. Dan ketika kalian bongkar laptop ini, kalian akan temukan satu keping RAM 4GB DDR4 dengan speednya di 2933 MHz. Dan ini kalian bisa swap dengan RAM yang kapasitasnya lebih besar lagi untuk menunjang performa terutama multitasking yang lebih lancar. Kemudian SSD dia menggunakan GB dengan speednya di sekitar 2300-an dan rate-nya di sekitar 1200-an MB/s. Ini juga masih bisa kalian tukar dengan SSD yang speednya lebih kencang lagi. Ada satu buah space slot juga untuk harddisk ataupun SSD SATA, jadi kalian bisa tambah ini storage-nya sehingga kapasitas 1 TB. Kemudian untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas di 4850 mAh. Waktu kita tes menggunakan PCMark 10, sayangnya dia cuman dapat di sekitar 5 jam aja. Padahal waktu awal tes itu perkiraan waktunya bisa sampai di 9 jam. Tapi untuk hasil ini sendiri kalian bisa lihat ini dia akhir tesnya itu cuman berhenti di 19%, jadi nggak benar-benar sampai 0% baterainya habis. Jadi perkiraan masih bisa di sekitar 6 jam atau lebih. Dan dari webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, tampilannya ya standar aja, dan kalian disediakan juga shortcut untuk bisa matikan dengan function F10. Langsung nggak akan ngedetect kameranya. Nice. Sebelum lanjut, kita mau ingetin lagi soal Kalsa Xiaomi Surprise volume yang kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah, dan cara ikutannya kalian bisa lihat di akhir video ini atau mampir ke postingan Instagram kita di account @kalosastore. Nah, untuk fiturnya sendiri dalam laptop ini, untuk konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 4.1. Kemudian ada juga pemindai sidik jari untuk kalian bisa login dengan lebih mudah menggunakan Windows Hello. Dan terakhir ada software My Asus di mana kalian bisa mengatur banyak hal, mulai dari mode baterai, mode power. Kemudian kalian bisa mengatur juga untuk AI noise cancellingnya, bisa mengatur untuk preset warna yang ditampilkan, dan kalian juga bisa mengatur untuk konektivitas dari network kalian. Dan sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu. Detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Pentium Silver N6000 dengan 4 core dan 4 thread, menggunakan L3 cache di 4 MB dan TDP prosesornya di 6 watt. Jadi ini harusnya hemat daya banget. Kemudian untuk hasil pengujiannya sendiri, R15 kita dapatkan skor di 336 poin. R20 single core-nya 258 poin dan multi core-nya 756 poin. Dengan looping sebanyak 10 kali kita dapatkan rata-ratanya di 747 poin, dan suhu CPU core yang tercatat rata-rata ada di 81 derajat dan maksimum menyentuh 84 derajat Celcius. Tapi untuk bagian permukaan laptopnya sendiri tuh hampir nggak berasa perbedaan suhu, cuman ada kerasa hangat yang sedikit aja. Kemudian untuk R23 single core-nya ada di 680 poin dan multi core-nya di 1990 poin. Sedangkan untuk rendering 3D sendiri ya memang sebenarnya Pentium Silver bukan untuk rendering 3D ya, tapi kita coba aja running di Blender, kita dapatkan CPU rendernya di 27 menit dan 2 detik. Untuk grafika dia hanya mengandalkan integrated Intel UHD Graphics. Kemudian kita tes untuk rendering video menggunakan Adobe Premiere. Untuk video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer,
Ternyata masih mampu dirender dalam waktu 5 menit 46 detik, dan ini sama sekali bukan waktu yang buruk untuk ukuran Intel Pentium Silver. Jadi kalau kalian misalnya butuh tiba-tiba untuk ngerjain atau editing video di laptop ini, masih bisa menggunakan Adobe Premiere dengan catatan single layer aja, kemudian durasi videonya juga nggak terlalu lama, 1-5 menit mungkin. Dan untuk playback speednya sendiri sebenarnya masih lancar banget di resolution 1/4, cuman mungkin harus sedikit sabar dalam proses renderingnya. Kemudian untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark, time spy-nya sayang sekali dia nggak kuat running untuk di Pentium Silver ini. Kemudian fire strike-nya ada di 847 poin. Stress test-nya dia tidak lolos dengan 95,8%, dan suhu CPU dan GPU tidak bisa terdetek di pengujian kali ini. Berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fire Strike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk urusan gamingnya sebenarnya untuk Pentium Silver ini kan masih bisa main game, tapi game-gamenya yang super ringan. Kita coba di dua game. Yang pertama ada Roblox. Ini walaupun nggak kelihatan FPS-nya berapa, tapi berdasarkan footage ini kita bisa lihat dia bisa jalan antara 50-60-an FPS. Kemudian satu lagi kita coba di Stardew Valley. Ini game yang mirip sama Harvest Moon, jadi game farming gitu. Dari grafik memang nggak terlalu bagus, tapi kalian tetap bisa menikmati jalan cerita dan gameplay yang menarik di game satu ini. Kesimpulannya ini laptop yang cocok untuk pemakaian kasual ataupun pekerjaan ringan sehari-hari. Sekedar buat kerjaan administrasi, ngetik-ngetik dokumen tuh masih aman. Kemudian untuk mahasiswa juga misalnya jurusan sastra ataupun lainnya yang sekedar butuh untuk ngetik, bikin PowerPoint dan juga browsing, ini tuh recommended banget. Dan kalau kalian mau ngedit spreadsheet juga yang datanya lumayan banyak, ini masih bisa dan bakal lebih lancar lagi kalau kalian upgrade RAM-nya jadi kapasitas yang lebih besar. Yang jelas dengan ukuran layar 15,6 inch ini ngebantu banget untuk nampilin data dan tulisan dengan lebih banyak dan ukurannya juga bisa lebih besar. Jadi nyaman banget untuk dipakai kerja. Ditambah lagi kemudahan input angka dengan adanya numpad yang ada di sebelah kanan ini. Dan sekarang untuk harganya nih, dengan semua spesifikasi dan semua pengujian yang udah kita lakukan tadi, harganya ada di 4.999.000 aja. Ditambah ada garansi 2 tahun resmi dari Asus. Jadi gimana, apakah worth it menurut kalian? Silahkan bisa komen di bawah. Tapi untuk kita sendiri, kita berikan skor di 7,7 poin. Segitu aja review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek. Untuk kalian yang butuh belajar keperluan IT, silahkan mampir ke store kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Jadi silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.